Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Gibrani dengan NIM 22320111043. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS Ibu Eriska, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Yang akan saya bahas di sini adalah tenaga kerja anak di bawah umur yang memang saat ini tuh masih banyak pelanggaran ketenaga kerjaan yang mempekerjakan anak di bawah umur yang terjadi. Berkaca kepada zaman dahulu, apalagi di era penjajahan, ketika anak-anak di bawah umur menjadi para pekerja paksa, dan ternyata masih ada sampai hari ini tenaga kerja di bawah umur itu. Baik, masuk ke pembahasan. Keterlibatan anak dalam bidang ketenaga kerjaan seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang kesejahteraan anak pada umumnya maupun dalam hal perlindungan anak, khususnya ialah masalah anak yang bekerja di bawah usia kerja, yakni 10 sampai 14 tahun. Dalam masyarakat Indonesia, banyak anak-anak yang terpaksa bekerja guna mendapatkan penghasilan atau dapat membantu penghasilan orang tuanya yang kurang mampu. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup. Namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan, terutama karena alasan ekonomi. Apabila tenaga kerja anak dibiarkan terus berlangsung tanpa dibatasi atau tanpa dimusnahkan, maka tenaga kerja di bawah umur ini akan meningkat seiring berkembangnya zaman. Mungkin sekarang masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang ringan dan bisa cukup dijangkau juga oleh anak-anak. Namun entah, kita tidak tahu ke depannya akan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Namun untuk mengurangi, bahkan untuk memusnahkan itu sangat sulit untuk dilakukan karena memang masih banyak sekali kesulitan ekonomi. Rakyat-rakyat menengah ke bawah memang biasanya mempekerjakan anak-anak mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Untuk itu, dalam kebijakan perlindungan anak dalam bidang ketenagakerjaan perlu dipikirkan jalan keluarnya, yaitu dengan membuka kemungkinan anak dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak berbahaya bagi jiwa anak, moral, agama baik secara jasmani maupun rohaninya, dengan memenuhi syarat-syarat yang ada pada perjanjian kerja yang berisi perlindungan hukum. Baik pengusaha yang mempekerjakan anak karena alasan tertentu wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apabila dalam kenyataannya ternyata pengusaha melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi administratif. Dasar hukum yang memperkuat alasan tersebut terdapat pada pasal 183 Jo pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keterlibatan anak dalam bidang ketenagakerjaan seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang kesejahteraan anak pada umumnya maupun dalam hal perlindungan anak. Khususnya ialah masalah anak yang bekerja di bawah usia kerja. Dalam kaitannya dengan hal pertama, persoalannya apakah dalam suasana kehidupan sosial ekonomis masyarakat Indonesia pada masa kini dan masa mendatang masih akan dibuka pintu bagi tenaga anak yang terlihat dalam berbagai bidang usaha.
Mengenai hal yang kedua, persoalannya ialah bila anak di bawah usia diperkenankan untuk mencari nafkah, bagaimanakah segi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut sehingga walaupun ia bekerja dalam usia muda akan terjamin tidak akan mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dalam perkembangan upaya perlindungan bagi anak yang bekerja pada 1919, lahirlah Konvensi ILO nomor 5 tentang usia minimum seorang dapat bekerja dan dalam sektor industri, yang kemudian diikuti oleh berbagai konvensi dan rekomendasi yang semuanya mengatur tentang batas usia minimum seorang anak boleh bekerja, baik dalam sektor industri, pertanian laut, pekerjaan bawah tanah, tambang, perusahaan, keluarga, dan lain-lain. Di Indonesia, dalam bidang ketenagakerjaan sudah ada ketentuan yang sifatnya melarang atau membatasi penggunaan tenaga kerja yang masuk, terutama tenaga kerja anak. Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan yang telah menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dan ketentuan yang ada pada pasal tersebut dapat pengecualian. Pada pasal 69 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat-syarat antara lain izin tertulis dari orang tua atau walinya, waktu kerja maksimum 3 jam sehari, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Revolusi industri dan urbanisasi besar-besaran pada abad pertengahan di Eropa telah menyebabkan peningkatan dari jumlah anak yang membutuhkan kerja. Peningkatan jumlah anak yang membutuhkan kerja ini lebih banyak memberikan peluang pada para pengusaha untuk memperlakukan tenaga kerja anak secara tidak berkemanusiaan. Gejala tersebut telah mendorong berbagai kalangan dalam masyarakat pada zaman itu untuk memulai gerakan-gerakan yang bertujuan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja anak, sehingga dengan inisiatif Robert Owen, Parlemen Inggris akhirnya dapat mensahkan Act for Regulation of Cotton Mills and Factory, suatu undang-undang yang memuat ketentuan perlindungan terhadap anak yang bekerja di pertanian dan industri. Seperti halnya di Indonesia, ketentuan tentang anak dalam bidang ketenagakerjaan yang masih berlaku sampai saat ini dibuat pada zaman Belanda, meliputi perlindungan kerja terhadap bahaya yang mungkin tumbuh bagi kesehatan dan keselamatan anak. Penetapan batasan umur yang berbeda sesuai dengan perbedaan jenis pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1951 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948. Bagi yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau kurungan terhadap penyalahgunaan tenaga anak yang sering terdapat di perusahaan. Dan pada tahun 1977, pemerintah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan menjadi dasar kebijaksanaan pemerintah terhadap masalah anak yang bekerja di Indonesia. Untuk mengetahui berbagai masalah ketenagakerjaan, maka pengertiannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di mana pembangunan nasional merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara Republik Indonesia. Bahkan, faktor ketenagakerjaan merupakan suasana sangat dominan dalam kehidupan suatu bangsa. Karena itu, ia merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa. Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah Pancasila
perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang relevan, isinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dasar konstitusional yang sifatnya masih umum tersebut selanjutnya ada dalam operasionalnya, antara lain dijabarkan pada TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN yang antara lain menetapkan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia SDM yang diarahkan pada peningkatan martabat, harkat, dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh dalam semua sektor dan daerah yang ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja. Peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja selaras dengan bunyi ketetapan tersebut perihal makna dan bekerja itu sendiri. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja itu mempunyai makna yang luas dalam peri kehidupan. Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan atau dalam individu adalah suatu gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah. Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama umat manusia yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksudnya, bila seorang ingin mempertahankan kelangsungan jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, maka hal demikian merupakan suatu hal yang mustahil. Dan makna bekerja ditinjau dari segi spiritual adalah hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan serta mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengertian bekerja di sini mengandung arti sebagai manifestasi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan juga sebagai suatu manifestasi umat manusia dalam mengabdi dan memuliakan Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna bekerja tersebut dapatlah dirumuskan pada dua kategori, yaitu bekerja sebagai sarana hablum minallah dan juga sebagai sarana hablum minannas. Di negara kita, Republik Indonesia, dalam segi ketenagakerjaan terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi. Misalnya tentang kesenjangan antara semakin meningkatnya jumlah pencari kerja dengan sedikitnya kesempatan kerja yang tersedia. Kurang tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman mengenai perlindungan hukum ketenagakerjaan dan lain-lain yang sudah tentu memerlukan pemecahan jalan keluar. Pekerjaan terhadap anak boleh dilakukan asal tidak melanggar hak-hak asasi manusia, seperti mempekerjakan paksa, menyakiti batin dan fisik anak, mengabaikan kesetaraan, dan dalam hal ini asas perlindungan anak yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak mengenai perlakuan eksploitasi seperti tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok golongan. Kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud dengan rasa asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi kepentingan yang paling utama.
yang dimaksud dengan asas untuk kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak juga perlu diberi penghargaan untuk menghargai usaha mereka, untuk menghargai kerja keras mereka. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Sekian materi atau tugas yang dapat saya paparkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.